Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Bastory. Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program kecintaan kita, apalagi kalau bukan Bastory. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Tentu saja kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Tribuners, kalian bisa bergabung di comment section dengan komentar-komentar terkait dengan tema yang bakal kita bahas di sore hari ini. Tentu saja kami sudah menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Kepala Basarnas Ambon, Pak Mustari. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baji-baji. Baji-baji, Ji. Oke. Pak, terima kasih sudah mau menyanggupi undangan kami untuk bisa hadir di program talk show kami, yaitu Bastory. Dan kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah kita sounding di sosmed kami, Tribuners. Kalau Anda yang mengikuti Instagram tribunambon.com, sudah pasti kita akan membahas terkait dengan bagaimana tugas-tugas peran dari Basarnas Ambon ini untuk hal-hal menyangkut dengan laka laut atau kecelakaan laut. Seperti yang kita tahu ya Tribuners, bahwa Provinsi Maluku setidaknya kita punya 11 kabupaten kota, dan untuk bisa menjangkau ke 11 kabupaten kota ini tentu saja kita menggunakan transportasi laut, karena seperti yang kita tahu juga bahwa 92% kepulauan yang ada di Maluku ini terdiri dari 92% laut itu, sisanya ya daratan. Sudah pasti transportasi yang kita gunakan adalah transportasi laut. Namun di cuaca-cuaca tertentu bisa saja terjadi kecelakaan laut, dan sudah tercatat dari tahun ke tahun hingga di 2023 ini pun masih terjadi kecelakaan laut. Dan apa yang menjadi penyebab selain daripada cuaca yang buruk dan lain sebagainya, mungkin nanti kita akan bahas dan juga mencari tahu. Pasti Tribuners juga membayangkan gimana sih tim yang sangat diandalkan Basarnas, yaitu tim SAR ya, menjalankan tugas-tugas mereka ketika mengevakuasi para korban kecelakaan laut misalnya. Bersama Pak Mustari nanti akan kita bahas ya. Namun sudah kita udah membayangkan ya topiknya agak gimana gitu, karena kita mengobrolkan tentang sebuah musibah yang kemudian sudah ditangani seperti itu. Namun kita boleh flashback dulu nih, kita baru saja Lebaran ya Pak ya. Selamat Lebaran kalau merayakannya. Minal aidin wal faizin Pak. Kemarin juga di Basarnas sendiri ya turut melakukan operasi siaga ya, siaga SAR Idul Fitri 1444 Hijriah tentunya. Bagaimana tuh selama kurang lebih berapa 30 hari ya Pak ya? 21 hari. 21 hari ya, hingga ke tanggal 3 Mei 2023 kemarin baru dilakukan acara penutupan operasi tersebut ya. Boleh cerita dong gimana Pak waktu operasi siaga Lebaran kemarin? Oke, terima kasih ya. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun 2023, Basarnas melaksanakan selama 21 hari, dari tanggal 13 April sampai tanggal 3 Mei. Dari seluruh kekuatan Basarnas yang ada di Provinsi Maluku kita siagakan, baik personil maupun alut, baik yang di Ambon maupun di beberapa pulau atau posar, diantaranya adalah Posar Namlea, Posar Tual, Posar Banda, Posar Samlaki, dan unit siaga Adobo. Jadi kita tempatkan personil dan alut untuk melaksanakan siaga SAR khusus Lebaran. Masyarakat yang melaksanakan mudik maupun yang balik. Seperti itu. Baik, selama 21 hari itu apakah ada kecelakaan laut yang terjadi yang kemudian ditanggulangi oleh Basarnas dan timnya, tim SAR? Ya, selama pelaksanaan siaga SAR khusus Basarnas yang dilaksanakan Basarnas Ambon, ada operasi SAR yang dilaksanakan yaitu di Kepulauan Aru, yaitu kapal mati mesin dengan POP kalau tidak salah 138 ya. Kita proses evakuasi dari perairan menuju Pelabuhan Dobo. Seluruh POP tersebut dalam kondisi selamat. Dan yang kedua adalah operasi kondisi membahayakan manusia, yaitu satu orang yang terjatuh di dermaga di Pulau Banda. Seperti itu. Baik, dari sejumlah posar yang tadi disebutkan oleh Pak Mustari ya, di Kota Ambon sendiri tim posko yang turut beroperasi di siaga Lebaran ini di mana aja? Khusus yang di Kota Ambon ya, ada beberapa posko kita laksanakan pemantauan dan siagakan anggota. Pertama itu adalah di Bandara
Patimur Ambon, Pelabuhan Besar Ambon, Pelabuhan Selamat Riyadi, Pelabuhan Galala, Pelabuhan Tulehu, dan Pelabuhan Feri Liang, dan tempat-tempat wisata yang ada di Ambon. Iya, ini merupakan juga pintu-pintu masuk ya Tribuners ke 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, karena seperti yang kita tahu Pulau Ambon ini menjadi salah satu titik, pokoknya satu-satunya kali ya tempat masuk, titik masuk dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi Tribuners, kalau kalian pengen bertanya ya terkait dengan tema yang kita bahas ini, nanti boleh dikirimkan di kolom komentar, nanti akan kami sampaikan langsung ke narasumber kami. Baik Pak, untuk operasi khusus ya Pak ya, ini biasanya digelar untuk situasi atau suasana yang seperti apa? Kami ada beberapa bagian ya pelaksanaan operasi SAR. Yang pertama adalah kecelakaan kapal, terus kondisi membahayakan manusia, bencana alam, dan operasi penanganan khusus. Jadi ada 4 operasi yang biasa kita laksanakan. Namun di Provinsi Maluku ini dari tahun 2021 itu sebanyak 74 operasi yang dilaksanakan. Dari 74 operasi itu 54 kecelakaan kapal. Itu di tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022 ada penurunan, namun tidak signifikan, hanya 2. Dari total 60, itu 52 kecelakaan kapal. Sementara untuk di tahun 2023 ini, sampai dari bulan Januari sampai di bulan Mei ini, melaksanakan 17 kali operasi, 16 kali itu adalah kecelakaan kapal. Baik, nanti kita akan gali lebih jauh apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan dari jumlah yang tadi disebutkan 62 ya di 2022, penurunan itu pun tidak signifikan begitu Pak. Nah, kembali lagi di tim SAR ini, tim khusus ini, apa yang disiapkan ya sebelum turun ke lapangan untuk melakukan search and rescue itu? Kami Basarnas melaksanakan pelaksanaan operasi SAR. Yang pertama adalah kami siaga 24 jam. Jadi informasi yang kami terima dalam konteksnya itu kecelakaan, bencana, setelah informasi kami terima itu akan langsung dilakukan aksi penyelamatan dengan standar SOP itu paling lama 30 menit setelah informasi kita. Berarti dapatkan. Ada laporan misalkan dari warga di lokasi ya kecelakaan terjadi ataupun orang hilang di laut yang belum ditemukan, dalam waktu maksimal 30 menit tim turun di lapangan. Rata-rata kita biasa setelah informasi kita dapatkan 15 menit, 20 menit, 25 menit itu sudah diaksi laporan tersebut seperti itu. Baik Pak, selama menjalankan tugas ya, terutama untuk tim SAR ini, adakah kendala berarti begitu? Kendala yang pertama mungkin ini ya, informasi kami dapatkan atau kami terima itu biasa terkadang lama ya baru sampai ke kantor. Mungkin karena masyarakat untuk memberikan informasi mungkin pertama terkendala masalah jaringan signal itu ya, sehingga agak lambat baru atau agak lama mungkin ya informasi baru kami dapatkan seperti itu. Lagi-lagi mungkin dari daerah ini ya, dari daerah di luar kota Ambon mungkin ya, itu menjadi salah satu faktor kendala. Ya betul. Ya, faktor keterhubungan ini menjadi kendala di mana-mana begitu ya Pak ya, termasuk juga dalam hal melaporkan terjadinya sebuah kecelakaan untuk tim SAR turun itu sinyal menjadi kendala. Semoga kedepannya nanti keterhubungan terutama untuk telekomunikasi ini semakin lancar agar mempermudah tugas-tugas dari Basarnas juga. Baik Pak, seperti yang tadi Pak sebutkan juga ya, dari total kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun 2022 yang sudah punya data konkret tadi, apa yang kemudian sih Pak menyebabkan terjadinya kecelakaan itu? Selain daripada kita tahu ya bahwa cuaca mempunyai peran sangat besar di sini sehingga terjadinya sebuah kecelakaan laut. Dari data yang kami update ya dari setiap tahun ke tahun ini, memang kebanyakan kecelakaan kapal ya. Mungkin salah satu faktor penyebab adalah cuaca. Yang kedua mungkin
masyarakat yang melaksanakan aktivitas di laut, mungkin alat keselamatan juga mungkin tidak terlalu diperhatikan ya, padahal itu sangat membantu sekali. Yang kedua mungkin komunikasi juga pada saat ada sesuatu di mana di laut, memberikan informasi ke pihak keluarga itu menjadi terkendala juga seperti itu. Baik, berarti dari angka-angka tadi yang paling banyak adalah kecelakaan kapal begitu ya. Tapi kita tahu juga transportasi laut selain ada kapal juga ada speedboat, kemudian perahu nelayan yang mana kasus yang kerap terjadi kita rangkum di lapangan juga ada banyak kali kasus nelayan hilang, nelayan terjadi kecelakaan laut yang kemudian butuh waktu yang begitu lama untuk dilakukan search and rescue itu. Selain cuaca ya, mungkin sarana yang digunakan juga mungkin maintenance-nya mungkin tidak terlalu diperhatikan ya, sehingga ada beberapa kali ya laporan masuk itu adalah kapal yang mati mesin. Dalam artian mungkin perhitungan BBM-nya atau maintenance mesinnya yang tidak kurang diperhatikan, akhirnya pada saat dia melakukan aktivitas pelayaran yang membutuhkan waktu mungkin berapa jam, mungkin biasa kehabisan BBM atau mungkin mesinnya ada bermasalah. Ini salah satu juga faktor penyebab sehingga kita melaksanakan operasi pencarian seperti itu. Selain ini ya, selain cuaca ya, selain cuaca. Itu kendala-kendalanya ya yang dihadapi sebenarnya sama para pengguna kapal tadi ya, misalkan dari equipment-nya, perlengkapan seperti BBM yang tidak diperhitungkan, kemudian mesin yang kadang rusak, macet, ataupun macet begitu ya Pak. Itu saya membayangkannya ketika melakukan penyelamatan ya, upaya penyelamatan di tengah laut, jauh dari daratan ataupun akses lainnya, dan paling lama itu ada yang terombang-ambing berapa lama sih Pak? Biasa 1 hari 2 hari. 1 hari 2 bahkan hari. mungkin ada lebih dari 3 hari ya, karena mungkin dia memberikan informasi terkadang masalah sekali lagi alat komunikasi itu yang salah satu faktor sehingga kami juga informasi lama baru bisa kita dapatkan juga dari mungkin biasa dari pihak keluarga atau pihak AG yang melapor kapal yang berangkat dari pelabuhan satu ini mestinya sudah sampai di pelabuhan ini, namun belum sampai. Berarti juga ada sistem koordinasi antara tim Basarnas dan juga para otoritas pelabuhan misalnya untuk jadwal keluar masuk sebuah kapal. Biasanya yang kebanyakan itu adalah kapal-kapal masyarakat ya, yang mungkin ada juga alat komunikasi, namun jangkauan untuk komunikasi dengan pihaknya mungkin terbatas juga. Kalau mungkin kapal-kapal besar mungkin lebih canggih lagi sehingga untuk komunikasi lebih cepat. Yang menjadi kendala itu seperti yang tadi saya bilang bahwa kapal-kapal masyarakat ini biasa bahkan mungkin nggak punya alat komunikasi, sehingga pada saat ada masalah di lautan, di perairan, untuk memberikan informasi bahwa dia mengalami seperti ini itu butuh waktu ya. Baik, betul. Banyak kejadian yang kemudian sudah beberapa hari baru ketahuan ataupun sehari setelah tidak mendengar kabar dari keluarga yang melaut seperti itu. Baru dilaporkan. Betul. Ataupun dilaporkan ketika hanya ditemukan perahunya saja, tapi orangnya tidak ada, dan itu rata-rata ditemukan sudah meninggal dunia begitu Pak. Kalau kita mau melihat di peralatan para nelayan ini ya Pak ya, boleh dari kacamata sebagai seorang rescuer dan juga researcher di Basarnas, kurangnya seperti apa sih? Memang rata-rata ya mereka keterbatasan alat komunikasi ya, alat komunikasi, terus alat selamatan, alat pelampung, tapi lebih dominan alat komunikasinya yang sangat terbatas karena mungkin hanya mengandalkan HP handphone, sementara di lautan kan nggak ada signal itu yang jadi salah satu penyebab, sehingga rata-rata yang melapor itu adalah dari pihak keluarga. Kenapa keluarga saya nggak pulang-pulang gitu. Dari laporan itu langsung kita tindak lanjuti, dia berangkat hari apa, mestinya dia sudah kembali di hari apa gitu. Baik Pak, alat apa yang memungkinkan untuk dipegang sama
nelayan kita, karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada nelayan tradisional kami yang betul. melaut, entah itu cuman di pesisir pantai ataupun agak jauh dari perairan di lokasi pemukimannya. Itu apa yang harus dimiliki, misalkan dalam hal alat komunikasi tadi? Kalau kami ya, hanya mungkin dari alat emergency equip namanya, itu bisa person ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu emergensi di lautan, dia bisa membuka alat itu dengan menggunakan satelit. Satelit. Ya, dari satelit itu akan diterima oleh salah satu pusat untuk menentukan titik posisi ke emergensi tersebut. Pusat akan melihat posisinya daerah mana ini yang emergensi, itu bisa langsung ditindaklanjuti pusat ke kantor SAR yang ada di provinsi. Seperti itu. Hanya mungkin masyarakat masih mempertimbangkan dengan nilai harga barang itu. Ya, padahal itu sangat-sangat membantu sekali pada saat mereka emergensi. Hanya dengan menggunakan handphone dia tidak bisa, tapi dengan alat itu langsung diterima satelit untuk menentukan posisi korban. Apa tadi namanya, Pak? HIPOP. HIPOP. Ya, HIPOP. Oke, nah ini nih perlu diperhatikan ya oleh para nelayan, karena kasus yang sering banget kita lihat, Pak, tidak bisa dipungkiri bahwa dari Pulau Seram sampai Pulau Ambon pun, belum lagi di pulau-pulau lainnya begitu. Apalagi yang tidak, yang seperti yang tadi Bapak bilang, keterhubungan yang menjadi salah satu kendala, belum dilaporkan ke tim SAR, sudah ditemukan mayat seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mungkin menjadi catatan juga kepada dinas terkait ya dalam hal ini, untuk bisa disosialisasikan kepada para nelayan, pelaku-pelaku nelayan yang mana masih melakukan kegiatan melaut itu dengan cara tradisional tadi. Kalau mereka sudah tergabung di kapal yang agak besar, mungkin equipment-nya sudah bisa diperhitungkan dan juga ada pengadaan seperti itu. Baik, Pak, langkah-langkah apa sih yang perlu disiapkan untuk, terutama bagi para nelayan ini, untuk bisa setidaknya meminimalisir ya nelayan ataupun pengguna kapal komersil ataupun kapal-kapal lainnya seperti speedboat, bukan kapal ya, speedboat di Pulau Ambon dan pulau-pulau lainnya. Untuk dari sisi mitigasi ya, pada prinsipnya adalah bagian dari tugas perhubungan laut ya, memberikan atau pemeriksaan alat keselamatan baik di kapal. Kalau kapal-kapal besar atau kapal niaga itu rata-rata sudah mematuhi aturan itu yang dikeluarkan oleh perhubungan laut. Hanya yang masyarakat kita ini, yang nelayan rata-rata kan belum memahami itu. Sementara di lautan potensi kejadian itu bisa terjadi. Mungkin tiba-tiba pada saat berangkat cuaca masih bagus, tiba-tiba mungkin setelah melakukan aktivitas 1 jam 2 jam tiba-tiba berubah cuaca, berubah, gelombang tinggi, angin kencang, akhirnya kan terjadi. Nah itu. Sementara kesiapan atau alat keselamatan dan komunikasi mungkin tidak terlalu diperhatikan. Kalau yang kapal-kapal besar rata-rata sudah mematuhi aturan-aturan itu yang dikeluarkan oleh perhubungan laut seperti itu. Termasuk alat komunikasi, HIPOP-nya juga sudah rata-rata sudah ada yang kapal besar. Setidaknya memenuhi standar pelayaran seperti itu ya, Pak ya. Kalau dari pantauan kami juga, Pak, sepertinya masyarakat umum terutama yang di Provinsi Maluku juga belum begitu sadar akan pentingnya mencari tahu atau melihat dulu perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Karena ini seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa sangat penting menginformasikan diri kita dengan hal tersebut agar ketika turun ke laut itu sudah bisa siapkan hal-hal apa yang perlu diperhatikan, ataupun kalau gelombang hingga mencapai di atas 3 meter seharusnya jangan dulu melaut seperti itu ya Pak, atau jangan dulu pergi kemana-mana menggunakan transportasi komersil lainnya. Dan yang salah satu yang paling berisiko seperti speedboat yang menghubungkan beberapa pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Maluku, terutama di Pulau Ambon ini. Baik, apakah ada pertanyaan dari Tribuners? Kita ke kolom komentar dulu.
Oke, gimana Tribuners kalian kalau mau bertanya ya mungkin terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sana tadi juga di daerah kalian masing-masing tadi juga ada tips ya yang perlu diperhatikan yang disampaikan oleh Pak Mustari itu juga bisa menjadi sebuah asupan informasi kepada Tribuners mengingat bahwa kita di Provinsi Maluku didominasi oleh 92% laut ya. Otomatis kita menggunakan laut ini untuk berbagai aktivitas begitu. Aktivitas berlalu lalang, aktivitas melaut, mencari mata pencaharian dan lain sebagainya. Jadi sudah pasti Tribuners juga menyiapkan langkah-langkah agar bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan laut. Baik Pak, nggak terasa juga ya kita sudah membahas lebih jauh begitu ya terkait dengan hal-hal apa yang perlu diantisipasi dan lainnya. Ini pertanyaan terakhir saya mungkin dalam waktu dekat ini ya karena tadi kita sudah baru saja menutup operasi siaga Lebaran gitu ya Pak. Dalam waktu dekat ini agenda apa nih yang tengah disiapkan oleh Basarnas selain standby untuk panggilan tim SAR-nya? Ya, kami tetap rutin ya melaksanakan siaga SAR ya 24 jam. Jadi di kantor itu memang sudah kita siapkan tim 2 tim ya. Jadi setiap laporan yang diterima itu langsung akan diaksi penyelamatan seperti itu. Jadi nggak ada waktu yang kosong. Kapanpun masyarakat melaporkan kejadian, kami langsung aksi 24 jam. Baik. Ya, baik yang di Ambon maupun di pulau-pulau yang ada di Maluku seperti itu. Baik, bagaimana caranya masyarakat bisa melapor tanpa harus menggunakan, terutama untuk yang para nelayan yang tidak memiliki alat komunikasi tadi, misalkan ke nomor telepon? Ya, ini menjadi perhatian untuk masyarakat, khusus masyarakat nelayan ya. Bila ingin melaksanakan aktivitas di lautan, sebaiknya di faktor-faktor keselamatan termasuk harus diperhatikan, termasuk cuaca, kesiapan kesiapan pelayaran dari dukungan logistik, BBM dan lain-lain harus semua diperhatikan sebelum aktivitas, dan termasuk alat komunikasi yang harus disampaikan bila terjadi emergensi di lapangan. Mungkin termasuk keluarga juga harus mengetahui dan memperhitungkan batas waktu di laut itu berapa lama, sehingga pada saat melewati batas itu mungkin pihak keluarga yang bisa melaporkan ke pihak Basarnas karena yang di lautan ini nggak mungkin lagi kan mengandalkan ya skenario itu saja. Jadi mungkin sekali lagi untuk masyarakat yang mulai aktivitas di lautan sebaiknya diperhatikan alat keselamatan, alat komunikasi dan faktor cuaca yang harus perlu juga diperhatikan seperti itu. Baik, Tribuners. Terima kasih Pak Mustari. Sebagai closing statement-nya ada yang disampaikan ke Tribuners, silahkan sebelum kita menutup talk show ini. Terima kasih ya, khusus masyarakat Maluku ya, yang memang kebanyakan aktivitasnya di perairan, tetap menjaga keselamatan ya dalam aktivitas khususnya di lautan. Dan komunikasi itu tetap terus dibangun ya, baik dari yang sendiri maupun dari pihak keluarga bila terjadi emergensi di lautan seperti itu. Sekali lagi tetap menjaga keselamatan seperti itu. Baik, Tribuners, terima kasih untuk kalian sudah standby ya dan juga menatap layar monitornya. Kita terus berbagi informasi yang bermanfaat untuk Tribuners dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, dan kali ini kita mengundang Kepala Basarnas Ambon, Pak Mustari. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan terus menjaga keselamatan, mengutamakan keselamatan dengan memastikan kembali apa-apa yang perlu disiapkan dalam hal ketika Anda melakukan aktivitas di perairan Provinsi Maluku. Sekali lagi, saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya Pak Mustari. Kami pamit. Thank you so much dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.